Selamat pagi teman-teman, semoga kalian diberi kesehatan. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Ibadah ini dimulai dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Priscilla. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga kami bentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mengerti firman yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian dari kelas 10 IPS 2 dan mendengarkan firman perenungan dari Bu Naomi. Siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, bersuka ayat-Mu saat ini. Curahkan melapangmu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, Bapak, Ibu, dan anak-anak kami sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita satukan hati, mari kita berdoa, minta tuntunan Tuhan untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa terkasih, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk melakukan ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan memberikan kami kekuatan untuk dapat melaksanakan firman-Mu dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua demikian bunyinya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Dari firman Tuhan tersebut diangkat tema menjadi pribadi yang teguh. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, jika kita searching di Google, pribadi yang teguh itu diartikan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah, yang kukuh pada suatu hal yang diinginkan, serta selalu mempunyai alasan yang kuat atas apa yang diinginkan. Atau dengan kata lain, pribadi yang teguh
itu sama dengan pribadi yang tidak mudah terpengaruh. Tetapi pribadi yang teguh ini sangat berbeda dengan pribadi yang memiliki sifat keras kepala. Pribadi yang teguh itu berarti membangun hidupnya di atas dasar prinsip kebenaran yang hakiki atau mutlak sifatnya. Sedangkan sifat keras kepala itu selalu didasari dari pertimbangan dan pemikiran yang dianggap benar, meski itu bertentangan dengan prinsip nilai kebenaran. Jadi pribadi yang teguh ini yang memiliki arti tidak mudah terpengaruh itu berbeda dengan pribadi yang memiliki sifat keras kepala, ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar kita semua dapat menjadi pribadi yang teguh yang membangun hidupnya di atas dasar prinsip kebenaran menurut iman Kristiani. Jawabannya tadi ada pada Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 yang sudah kita dengar bersama-sama bunyinya tadi. Ya, yang bisa saya jabarkan pada saat ini, yaitu ya, yang pertama, kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sekali lagi, kalau mau menjadi pribadi yang teguh di dalam Tuhan, kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang yang tidak beriman, orang yang tahu tentang Tuhan dan firman-Nya, tapi tidak mau melakukan. Itulah orang fasik. Kemudian, pribadi yang teguh dalam Tuhan itu adalah pribadi yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa itu yang bagaimana? Orang yang melakukan kejahatan dan hidup menurut hawa nafsu. Berikutnya, pribadi yang teguh di dalam Tuhan adalah pribadi yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu sama dengan orang yang kesukaannya adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Suka menghakimi, mengejek, mengkritik, menggosip, merendahkan sesamanya atau temannya, ya, seolah-olah dia sudah sangat sempurna. Dia tidak punya kekurangan, ya, sehingga dia sepertinya memiliki peluang kesempatan untuk menjelek-jelekkan orang lain, ya. Itu namanya pencemooh. Dengan kata lain, ya, seperti peribahasa yang sering kita dengar, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata sendiri tak nampak, ya. Nah, berikutnya dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 2 ini kita bisa melihat, ya, pribadi yang teguh di dalam Tuhan itu adalah orang-orang yang menyukai firman Tuhan. Dikatakan pada pasal 2, ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ya, menyukai firman Tuhan. Selain dia menyukai, kemudian dia merenungkan. Ya, merenungkan. Arti merenungkan ini bukan hanya, ya, memikirkan, ya, tapi jauh lebih luas lagi. Setelah dia memikirkan, dia kemudian melakukan, ya, firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya setiap hari, di segala situasi, di segala keadaan secara konsisten, ya, siang dan malam. Jadi inilah kuncinya Bapak Ibu, anak-anak sekalian, agar kita dapat menjadi pribadi yang teguh di dalam Tuhan. Ya, kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, di situ ada 3 kata kerja yang berangkai, ya, duduk, berdiri, berjalan pada ayat yang pertama.
Nah, yang kemudian ayat yang kedua kita disuruh untuk menyukai dan merenungkan, melakukan firman Tuhan siang dan malam. Nah, jika kita teguh, ya selalu kukuh melakukan ayat pertama dan yang kedua, maka kita akhirnya akan menjadi orang yang berbahagia. Itu janji Tuhan, karena tadi diawali dengan kata berbahagialah orang. Ya, jika dia tidak melakukan 3 hal tadi dan kemudian melakukan atau menyukai firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya siang dan malam. Nah, inilah kunci orang untuk diberkati, orang yang berbahagia. Kalau kita kemudian melihat ke ayat berikutnya, yaitu ke ayat 3, di sana Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang teguh pribadinya untuk melakukan ayat pertama dan ayat yang kedua. Ya, bisa Ibu bacakan, bisa saya bacakan. Ayat yang ketiga katanya, jika kita tadi sudah melakukan ayat yang pertama dan yang kedua, kita akan menjadi orang yang berbahagia dan kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Ini janji Tuhan, ya, bagi kita yang memiliki pribadi yang teguh, yang melakukan ayat pertama dan yang kedua. Janji Tuhan di ayat yang ketiga, ya, luar biasa, ya. Kita akan diberkati dan menjadi orang yang berbahagia. Nah, kata Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil, ya, termasuk secara khusus buat anak-anak kami, ya. Tidak ada yang sia-sia, ya, jika kalian menjadi pribadi yang teguh melakukan ayat pertama dan yang kedua, ya. Apa saja yang kalian lakukan akan berhasil. Melakukan apa, kewajiban apa sekarang yang kalian emban saat ini, yaitu menjadi pelajar, belajar, ya. Dan apapun yang kamu pelajari itu nanti akan berhasil kemudian, itu janji Tuhan, ya. Nah, jika kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan kemudian menjalankan ayat pertama dan yang kedua menjadi pribadi yang teguh, ya. Jadi kesimpulannya ada 2, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, untuk firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 pada hari ini adalah, ya, jika kita ingin diberkati dan jika kita ingin hidup kita berbahagia, kuncinya adalah jadilah pribadi yang teguh di dalam Tuhan dengan yang pertama, ya, kita tidak menjadi bagian dari orang fasik. Kita tidak menjadi bagian dari orang yang berdosa. Kita tidak menjadi bagian dari pencemooh. Artinya apa? Kita menjauhi pergaulan yang salah. Ya, secara khusus buat anak-anak kami sekalian, ya. Artinya menjauhi pergaulan yang salah. Bagaimana? Abaikan orang-orang atau teman-temanmu yang memberikan pengaruh buruk kepada kamu. Nah, yang kedua, kamu dapat menghabiskan waktu lengang kamu selain dari waktu belajar itu dengan teman yang membawa dampak positif dalam hidupmu. Ya, bagaimana kita tahu, Bu, bahwa teman kita itu memberikan pengaruh yang buruk atau positif? Minta Tuhan memberikan hikmat, ya, kepada kalian semua untuk dapat memilih teman yang baik, dan minta Tuhan juga, ya, melengkapi kalian supaya kalian juga dapat menjadi teman yang baik buat orang lain, ya. Dan yang kedua, untuk kita dapat diberkati dan hidup berbahagia menjadi pribadi yang teguh, merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam. Ya, artinya apa? Tadi kesukaan kita adalah firman Tuhan. Artinya bacalah, ya, firman Tuhan supaya kita bisa
tahu apa yang Tuhan mau yang harus kita jalani setiap hari, khususnya bagi anak-anak kami sebagai pelajar. Ya, kiranya Tuhan memampukan kita semua menjadi pribadi yang teguh dalam Tuhan, agar hidup kita diberkati dan berbahagia. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Naomi selesai dengan renungannya. Kami akan menutup dengan doa penutup yang dipimpin oleh Annabella. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami masih bisa beribadah sekali lagi. Sekarang kami mau menutup ibadah ini dan kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikanlah kami berkat daripada-Mu dan hikmat daripada-Mu supaya kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga setiap orang yang ikut campur tangan dalam kebaktian ini sehingga kami semua bisa terberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Demikian ibadah selesai dari kelas 10 kelas 2. Semoga kalian diberkati oleh Tuhan.